187. Anggota partai masih memperhatikanku dengan ekspresi bingung. Ekspresi menunjukkan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yo Jong-hyuk masih batuk darah di dinding. Aku memandang mereka sejenak sebelum melirik dinding aula. Penampilan saya tercermin di dinding batu yang dipoles. Sayap hitam tumbuh dari bahu saya dan tanduk kecil naik dari kepala saya. Jejak energi iblis tercetak di kulitku seperti stigma. Tubuh saya 3 atau 4 kali lebih besar dari biasanya dan otot-otot seluruh tubuh saya sangat mengembang. Ini konyol. Mengapa Dokja si Raja Iblis? Petik 2. Apa-apaan ini? Apa yang harus kita lakukan? Yo Sangah dan Li Jihye berteriak. Jung Hee-won, Lee Hyun-sung, Lee Gil-yong, Shin Yo-sung. Bahkan Cho Yong-ran dan Gong Pil-du. Semua orang menatapku dengan ekspresi kaget. Saya memperhatikan mereka dan membuka mulut saya. Mulai sekarang, kamu harus memburuku. Fase pertama dari Raja Iblis ke-73 akan dimulai. Batas waktu serangan adalah 30 menit. Tidak ada waktu. Mulai dengan cepat. Petik 2. Energi hebat mengalir ke seluruh tubuhku. Bahkan jika saya dipukul secara pasif, saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah anggota partai akan dapat mengurangi kesehatan saya pada waktu yang ditentukan. Jung Hee-won dan Lee Hyun-sung menatapku dengan putus asa dan berteriak. Aku tidak ingin melawan Dokja Si. Aku tidak bisa mengikuti perintahmu. Saya bisa mengerti perasaan mereka. Saya juga akan ragu jika saya berada dalam situasi yang sama dengan mereka. Saya sengaja menertawakan mereka. Aku tidak tahu mengapa kamu begitu serius. Apakah kamu lupa siapa aku? Saya Kim Dokja. Saya tidak akan mati bahkan ketika dibunuh. Petik 2. Lee Hyun-sung yang tidak bersalah terguncang oleh kata-kata saya. Petik 2. Apakah kamu akan hidup kembali melawan waktu ini? Iya. Tapi aku dengar. Yo Jong-hyuk sengaja mencoba memprovokasi saya. Saya tidak menggunakan keterampilan Incite tetapi emosi yang bertentangan muncul di wajah orang-orang. Mungkin kepercayaan mereka pada saya dan beban menyerang saya berbenturan di dalam diri mereka. Percayalah padaku, ini adalah cara yang paling ideal. Petik 2. Para anggota partai akhirnya harus menyerang saya. Itu karena tidak ada jalan lain. Jika mereka tidak membunuhku, semua orang di sini akan mati. Han Suyong menatapku dengan mata menakutkan. Saya mengirim sinyal kepadanya sebelum dia bisa membuka mulutnya. Han Suyong. Han Suyong memucat saat dia membaca bibirku. Kamulah satu-satunya. Anda harus bertanggung jawab. Petik 1. Saya tahu itu dan Han Suyong juga melakukannya. Anggota partai lebih kuat dari inkarnasi lain tetapi mereka tidak menentukan dalam situasi ini. Di sisi lain, Han Suyong lebih cepat dan lebih realistis ketika menilai situasi daripada siapapun di sini. Petik 2. Kamu selalu seperti ini, Kim Dokja. Han Suyong memberitahuku dengan gigi terkatup. Apakah kamu pikir aku monster tanpa emosi? Han Suyong melirik di antara saya dan kemudian anggota partai. Mata semua orang terfokus padanya. Seolah-olah semuanya akan diputuskan oleh kata-katanya. Han Suyong bernafas berat sebelum membuka mulutnya. Semuanya, bangun. Apakah Anda ingin semua orang di sini pergi ke neraka? Petik 2. Aku tersenyum. Ya, dia baik-baik saja. Kita harus membunuh Kim Dokja. Ini adalah Han Suyong. Aku tidak mau. Saya tidak mau. Hyung. Petik 2. Han Suyong meraih Lee Gil-yong saat dia berlari ke arahku. Anak bodoh. Dengarkan dengan baik. Petik 2. Lee Gil-yong tersentak dan berjuang. Han Suyong menggeram ketika dia meraih kerah Lee Gil-yong. Jangan merengek. Apakah Anda ingin mati, bukan Kim Dokja? Petik 2. Kalian semua sama. Anda tidak mau mengorbankan diri sendiri jadi jangan munafik. Alih-alih sekarat, ucapkan terima kasih dan ayunkan senjatamu. Petik 2. Klon Han Suyong, yang telah tumbuh puluhan, secara bersamaan membuka mulut mereka. Aku tidak tahu apakah Kim Dokja akan kembali atau tidak. Kita akan mati jika kita tidak membunuhnya dalam 30 menit ke depan. Itulah satu-satunya hal yang perlu saya ketahui. Petik 2. Klon Han Suyong bergegas ke arahku dengan mata merah. Aku berkata kepadanya, terima kasih. Han Suyong menggigit bibirnya sampai berdarah dan mengayunkan belati ke arahku. Hujan serangan tidak memberikan banyak kerusakan pada tubuh saya tetapi ini hanya permulaan. Yo Sangah menerima tatapanku dan perlahan berdiri. Dokja Si. Sulit untuk mengetahui apa yang telah dia putuskan karena perasaan yang tidak diketahui ada di matanya. Aku mengangguk sebagai jawaban saat dipukul oleh Han Suyong. Aku pikir Dokja Si bukanlah orang yang akan menyakiti orang lain tanpa berpikir. Apakah kamu mempunyai rencana? Apakah Anda sengaja mengarahkan skenario ini? Petik 2. Iya itu betul. Benarkah? Yo Sangah menangis. Petik 2. Haruskah aku percaya padamu lagi? Seperti biasa. Saya tahu ini akan terjadi. Saya senang mendengarnya. Yo Sangah menghapus air matanya. Dia mengangkat belati dan berpartisipasi dalam pertempuran. Bibir Han Suyong berkedut. Petik 2. Kupikir kamu akan duduk santai dan merengek. Tolong diam. Belati Han Suyong dan Yo Sangah menempatkan luka kecil di pundak dan punggungku. Namun, mereka masih kekurangan kekuatan. Waktu yang tersisa adalah 25 menit. Itu adalah jumlah waktu yang ketat jika mereka ingin menggunakan formasi.
Saya melihat Lee Hyun-sung. Lee Hyun-sung si. Apakah Anda akan membiarkan anggota partai mati? Petik 2. Petik 2 petik 2. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan pernah kehilangan kartrit kosong lagi? Dedok Jasi. Ini bukan hanya satu kartrit. Mata Lee Hyun-sung bergetar seperti laut yang bertemu angin. Rasi bintang, Master of Steel, sangat terbenam. Waktu berlalu sebelum Lee Hyun-sung berteriak ke langit. Dia menggunakan transformasi baja dan bergegas ke arahku. Tubuh keras menabrak saya dan ada kejutan yang kuat. Visi saya sedikit bergetar. Lee Hyun-sung menggunakan Great Mountain Smash, tetapi dia lebih memilih bertahan daripada menyerang saya. Kapan saya akan melihat seorang lelaki kasar menangis lagi? Berikutnya adalah suara menara sihir yang ditembakkan. Aku tertawa ketika mendengar suara itu dan berbalik ke sisi itu. Memang, inilah sebabnya saya tidak bisa membencinya. Gong Pildu mengerutkan kening sekuat yang dia bisa saat dia mengaktifkan menara benteng bersenjata. Tentu saja, saya tidak hanya tertabrak. Probabilitas skenario mendominasi tubuh Anda. Terlepas dari keinginan saya, tubuh saya akan bertindak sebagai Raja Iblis. Tentu saja, serangan itu dalam pola sempurna sehingga anggota partai dapat dengan mudah mengatasinya. Semuanya, tetap terjaga. Sekarang ini adalah fase kedua. Petik 2. Fase kedua Raja Iblis ke-73 mulai. Untuk menggagalkannya, diperlukan dukungan khusus. Cho Yongran si. Cho Yongran menerima tatapanku dan memohon kekuatan metode arai pintu gerbang mekanis. Seolah-olah udara dikeringkan melalui ventilator, energi iblis yang saya pancarkan menghilang ke dalam lubang yang ia ciptakan. Kulitnya dengan cepat menjadi putih ketika dia berurusan dengan energi Raja Iblis. Darah tumpah dari bibirnya ketika Cho Yongran mengatakan kepada saya, Sukyung si akan sedih. Dia sudah tahu. Energi iblis saya berkurang dan anggota partai menyerang saya lagi. Namun, mereka masih kekurangan kerusakan. Saya memperhatikan mereka yang belum berpartisipasi. Li Jihye menggigit bibirnya dan akhirnya mengeluarkan pedangnya. Ah Jusi, jangan balas dendam nanti. Aku tidak akan. Li Jihye tersenyum lemah pada kata-kataku. Petik 2. Bagaimanapun, seranganku lemah dan tidak akan sakit. Rasi bintang saya hanya kelas atas. Petik 2. Duke of Loyalty and Warfare tidak begitu lemah. Jihye akan segera menemukannya. Petik 2. Li Jihye menggunakan Song of the Sword dan bertujuan untuk kelemahanku. Serangan itu tumpang tindih dan sensasi kesemutan mulai muncul di kulitku. Ancamannya sudah cukup. Sekarang saya membutuhkan orang-orang yang bisa menangani pukulan terakhir. Jung Hee-won si. Seolah dia sudah menunggu, Jung Hee-won perlahan menarik pedangnya. Di masa lalu, apakah kamu ingat apa yang kamu tanyakan padaku? Apa? Kamu memintaku untuk menjadi temanmu. Aku teringat, di teater Dungeon, saya meminta Jung Hee-won untuk menjadi teman terpercaya saya. Sekarang Dok Jasi meminta temanmu untuk melakukan sesuatu seperti ini. Saya terdiam. Petik 2. Teman apa? Jung Hee-won mengangkat pedangnya dan berlari ke arahku. Teman seperti apa yang harus membunuh teman lain untuk hidup? Jung Hee-won memicu Demon Slaying dan mulai menyerang tubuhku. Namun, pedang itu hanya mengeluarkan suara kasar. Saya mengatakan kepadanya, karena Anda adalah teman yang dapat dipercaya maka saya menyerahkan hidup saya di tangan Anda. Petik 2 petik 2. Hee-won si, kamu harus melakukannya dengan benar. Berpikir bahwa saya akan hidup kembali dan menikam saya sekuat mungkin. Petik 2. Dok Jasi benar-benar. Jung Hee-won mengangkat pedangnya ke arahku. Kekuatan Hell Flames Ignition muncul di sekitar tubuh Jung Hee-won. Mata Jung Hee-won memerah saat dia mulai memusatkan kekuatannya. Kekuatannya yang sebenarnya adalah ketika kekuatan Hakim Kehancuran ditambahkan ke Hell Flames Ignition. Kim Dokja menjadi Raja Iblis dan merupakan target yang cocok untuk kekuatan itu. Karakter, Jung Hee-won, telah mengaktifkan waktu penghakiman. Banyak rasi bintang dari sistem yang benar-benar baik setuju untuk memicu keterampilan. Hanya ada satu konstelasi yang sangat menentang aktivasi skill. Aktivasi skill telah dibatalkan. Jung Hee-won yang bingung menatapku dan aku menatap ke udara. Sudah jelas siapa yang menentang aktivasi waktu penghakiman. Hakim Api Setan. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis menutupi matanya dengan ekspresi sedih. Petik 2. Uril. Bunga api memenuhi udara sebagai tanggapan atas panggilan saya. Silakan menyetujui aktivasi waktu penghakiman. Rasi bintang, Hakim Setan Api, menggelengkan kepalanya dengan keras. Jika Anda tidak melakukan ini, inkarnasi Anda akan mati. Rasi bintang, Hakim Setan Api, mengatakan bahwa jika dia melakukan ini, kamu akan mati. Sebagus apa jadinya jika semua rasi bintang seperti dia? Sangat disesalkan bahwa saya harus menyakiti Uril. Uril, kamu tahu, ini hanya sebuah cerita. Saya berbicara seperti seorang Dokkaebi. Sementara itu, kamu pasti melihat banyak orang mati. Rasi bintang, Hakim Setan Api, terasa putus asa. Pesan-pesan itu sendiri menggambarkannya dengan jelas. Aku ingat Uril kecil dan cantik yang kulihat di pesta. Rasi bintang, Hakim Setan Api, menangis dan berulang kali menggelengkan kepalanya. Wajah kecil yang terus menangis dan bergetar. Dia adalah malaikat yang tidak cocok dengan pengubah iblis. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Hanya dengan begitu cerita ini akan selesai. Petik 2.
Rasi bintang, Hakim Setan Api, menatapmu. Setelah beberapa saat, saya mendengar pesan yang saya tunggu-tunggu. Semua rasi bintang dari sistem kebaikan mutlak mendukung waktu penghakiman. Akhirnya, aura berdarah naik dari tubuh Jung Hee-won. Petik 2. Sial, aku benar-benar benci nama skill ini. Aura waktu penghakiman dikombinasikan dengan kekuatan Hell Flames Ignition dan menciptakan gelombang kekuatan sihir yang luar biasa. Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua kejahatan di dunia. Hakim kehancuran menebas dada Raja Iblis dengan pedangnya. TL, Rainbow Turtle.